Halo Sobat Easy, welcome back to Easy to You. Oke teman-teman semua, kali ini kita bakalan kembali bercerita tentang seorang raja-raja lagi nih teman-teman ya. Mungkin mohon maaf lah kalau memang teman-teman mulai bosan ataupun ya bagaimana ya, terlalu banyak sering kali dengan raja-raja lah. Seperti pernah aku bilang bahwasanya kayak pengen masa-masa kepemimpinan ya, banyak perubahan di mana ya caleg mau naik. Bahkan di fakultas pun lagi perubahan-perubahan para pimpinan ya juga ya. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang raja dari kisah Mesopotamia ataupun Babilonia nih katanya. Seorang raja tirani pencari keabadian, yaitu Gilgamesh nih teman-teman. Teman-teman udah pada tahu ya nama Gilgamesh dari Fate Grand Order itu Babilonia. Mohon maaf ya, aku mungkin belum pernah nonton nih ya anime ini karena kata temen-temenku seru sih animenya. Dan juga aku lebih mengenal kalau mendengar kata Gilgamesh itu pastinya dari film Eternal mirip Marvel, yaitu yang kemarin ya sempat diperankan oleh Don Lee teman-teman. Kisah Gilgamesh sebenarnya ini teman-teman merupakan kisah paling tertua teman-teman, merupakan kisah puisi ataupun sastra tertua yang ada di dunia dan diperkirakan ditulis sekitar 2100 tahun sebelum Masehi nih teman-teman. Nah, jadi si Gilgamesh ini ceritakan bahwa kalau dia merupakan seseorang yang 2/3 dewa dan 1/3 manusia, dan dia juga merupakan anak dari pasangan raja Ugalbanda dan Dewi Ninsun, yaitu Dewi Mimpi. Dan Gilgamesh merupakan raja dari kota yang bernama Uruk nih teman-teman. Dan ya dengan kegagahan ya ataupun kekuatannya Gilgamesh, dengan kekokohan Gilgamesh, dengan tiraninya, rakyat bukannya ya mendapat kebahagiaan malah mendapat penderitaan. Karena kebijakan-kebijakan yang buat Gilgamesh itu yang sangat kontroversial teman-teman. Ya salah satunya itu pastinya laki-laki dikerja paksa teman-teman. Sedangkan yang perempuan itu yang ingin menikah saat malam pertamanya harus dinikmati ataupun ditiduri oleh Gilgamesh ini dulu teman-teman. Sangat aneh ya kebijakannya. Ya banyaklah masyarakat yang protes pada kala itu katanya. Dan akhirnya selain protes juga akhirnya para rakyat ataupun para masyarakat berdoa kepada dewa-dewa pastinya, karena kepercayaan masyarakat pada waktu itu ya. Yang mereka katanya nih meminta kepada dewa bahwasanya turunkan orang yang bisa mengalahkan Gilgamesh. Ya akhirnya diceritakan bahwasanya para dewa pun menciptakan yaitu sosok makhluk entitas ya, makhluk yang bekerjasama dengan hewan-hewan namun juga memiliki bentuk seperti manusia nih, yang itu bernama Enkidu nih teman-teman. Untuk Enkidu ini sendiri katanya itu bentuknya seperti manusia purba nih teman-teman. Bahkan juga terkadang ya dia memiliki kepala seperti kambing atau domba gitu teman ya, ya berbulu domba gitu. Bahkan kakinya itu kaki kambing teman-teman, katanya seperti itu. Dan juga ya dia kan hidup dengan ya makhluk-makhluk ataupun dengan hewan-hewan di hutan, sehingga saat pemburu ingin berburu di hutan ya diganggu oleh si Enkidu ini. Ya akhirnya pemburu karena kewalahan ya nggak bisa mendapat buruan, karena buruan ini kan untuk masyarakat kota Uruk juga sebenarnya ya. Ya akhirnya para pemburu ini pun berunding ya, mereka ingin menjebak untuk Enkidu ini agar datang ke kota Uruk untuk melawan Gilgamesh. Dan akhirnya para pemburu ini pun mengirim seorang wanita kupu-kupu malam ataupun pelacur ke sana ya. Ya akhirnya cari wanita-wanita ya open BO pada masa itu untuk dikirimkan kepada Enkidu. Ya Enkidu pun melihat ya sosok wanita ini akhirnya langsung tergoda teman-teman. Ya namanya juga tetap ada insting manusianya lah si Enkidu ini, karena Enkidu ini juga dikatakan maksudnya kami itu kalau tidak salah itu tetap mirip dengan laki-laki dong ya. Dia tergoda, akhirnya dia ya bermain dengan wanita tersebut hingga para dewa pun kesal, akhirnya menyampaikan kepada Enkidu, kamu telah membuat kesalahan itu, kamu diciptakan itu untuk melawan Gilgamesh, kamu akan dihukum nih jika tidak mendengar kata dewa. Untuk ceritanya seperti itu. Nah akhirnya Enkidu pun dengan kemarahannya dia pun langsung datang ke kota Uruk dan menantang Gilgamesh nih teman-teman. Ya Gilgamesh kan sosok raja yang cukup kuat, berani, tangkas gitu teman-teman ya. Akhirnya langsung ingin buy one nih dengan Enkidu tanpa takut. Ya baik pun akhirnya buy one saking lamanya teman, dengan awal-awalnya itu seri, namun akhirnya Gilgamesh tetap memenangkan pertandingan ya buy one nih teman-teman. Karena Gilgamesh ini bener-bener kuat nih teman-teman.
Namun dengan kebijakan Gilgamesh, akhirnya Enkidu pun dijadikan teman ataupun sahabat sejatinya untuk Gilgamesh. Ya, Enkidu dianggap bahwasanya menjadi salah satu anggota kerajaan sehingga mendapat hak layak yang tepat, dan mereka pun sering berlatih ini untuk Gilgamesh dan Enkidu. Ya, latihan mereka itu tidak cuma-cuma teman. Mereka akhirnya juga melawan beberapa makhluk-makhluk yang berada di hutan, yaitu ingin mengambil sebuah ada benda-benda tempat yang ada di gua di sana, seperti mereka pernah mengalahkan naga Hubamba, lalu penjaga hutan Ares yang terkutuk, peliharaan dewa Enlil, juga dewa bumi, angin dan badai. Bahkan juga Gilgamesh sempat meminta kepada dewa untuk dibantukan agar mudahlah melawan naga Hubamba nih teman-teman. Ya, pertempuran ya dari kedua ini sengit-sengit ya, seperti Naruto dan Sasuke pastinya, karena ya pertama dari dua rival akhirnya ya jadi sahabat sejati melawan makhluk-makhluk mitologi pada zaman dulu, itu melawan naga Hubamba, dimana kisahnya benar-benar mirip seperti Naruto teman-teman, dimana ya saat si Hubamba ini kalah, si Gilgamesh hanya ingin ya Hubamba itu ya kalah saja, tidak usah dibunuh, namun si Enkidu tetap ingin membunuh si Hubamba ya, seperti Sasuke ya. Namun akhirnya karena Hubamba ini marah, kok malah dibunuh nih. Oh, dia pun mengutuk Enkidu, bahwasanya dia mengatakan Enkidu ini akan lebih duluan mati daripada Gilgamesh nih teman-teman. Enggak ya, Gilgamesh karena tadi sudah dihasut oleh Enkidu, bunuh aja Hubamba. Akhirnya Gilgamesh pun membunuh Hubamba nih teman-teman. Karena ya si Gilgamesh dan Enkidu ini berhasil melawan Hubamba, ada Dewi ini nama Dewi Ishtar. Dewi Ishtar ini dia cuma lihat Gilgameshnya aja ya. Jadi karena Gilgamesh yang membunuh Hubamba, dia pun tertarik nih dengan Gilgamesh. Ya ada jatuh cinta lah, pengen lah dengan Gilgamesh. Gilgamesh dengan beraninya malah menolak cinta dari Dewi Ishtar teman. Dewi Ishtar ini kesal lah, akhirnya dia mengirim banteng surgawi teman untuk diserang ke Gilgamesh dan Enkidu. Ya, Gilgamesh dan Enkidu tidak tahan teman, akhirnya akhirnya mereka melawan banteng ini ya, banteng surgawi ini, banteng surgawi ya, bukan banteng. Itulah pokoknya. Dan akhirnya ya pertarungan dimenangkan oleh Gilgamesh dan Enkidu nih teman. Ya namun hari demi hari karena mereka ini seringkali ya memenangkan pertarungan melawan makhluk mitologi itu, ya akhirnya para dewa mencap kesalahan dari kedua makhluk ini teman, kedua orang ini, yaitu Gilgamesh dan Enkidu, sehingga ya dewa pun berunding, ini bingung ini mau bunuh Gilgamesh dulu atau ya membunuh si Enkidu dulu. Akhirnya setelah berunding-runding lama, akhirnya Enkidu lah yang terpilih untuk dibunuh terlebih dahulu. Agak aneh ya dari ceritanya. Ya, akhirnya ya Enkidu awalnya dikirim mimpi-mimpi yang cukup aneh sehingga dia kurang lah bisa tertidur, dan akhirnya mentalnya pun rusak, dan lama-kelamaan Enkidu pun meninggal teman-teman dengan kerusakan mental nih katanya. Ya Gilgamesh pun dirundung kesedihan nih teman-teman, dimana ya dia melihat sahabat sejatinya, wah udah rival ataupun sahabat sejatinya udah tiada. Yang terpikirkan olehnya selain kesedihan tiadaan perginya seseorang, dia malah memikirkan dirinya sendiri, bahwasanya bagaimana jika suatu saat aku pergi, bagaimana jika aku menjadi manusia abadi ini. Begitulah dipikirkan oleh Gilgamesh, sehingga Gilgamesh pun coba mencari cerita bagaimana sih bisa menjadi manusia abadi, hingga dia pun menemukan sebuah cerita bahwasanya ada seseorang yang pernah selamat dari banjir bandang. Ya mungkin ceritanya ini mirip dengan kisah Nabi Nuh ya, tapi ini versi mitologi, yaitu bernama ada Utnapishtim, di mana beliau lah seperti dikisahkan bahwasanya dia mirip-mirip cerita kisah Nabi Nuh, bahwasanya dia memiliki bahtera dan selamat dari banjir bandang nih kata teman-teman. Sehingga ya Gilgamesh pun datang untuk mengunjungi si pembuat bahtera si Utnapishtim ini, yaitu yang bernama Ursanabi ya, bernama Ursanabi ini teman. Akhirnya Gilgamesh menjumpai mereka berdua, itu Ursanabi dan Utnapishtim. Lalu Gilgamesh mengatakan bahwasanya ya dia ingin dibuatkan bahtera, bahwasanya ya gitulah permintaan kepada Ursanabi karena dia pernah membuat bahtera yang sangat kuat. Namun Ursanabi mengatakan bahwasanya aku butuhnya ya kayu yang sangat khusus, harus 300 kayu sepanjang 60 hasta gitulah, ada ketentuan khususnya lagi. Ya mungkin untuk perahu itu masih mudah. Namun untuk Utnapishtim sendiri ketentuannya sangat susah teman-teman, dimana jika ingin keabadian itu ataupun ya ilmu lah dari Utnapishtim katanya nih ya, si Gilgamesh harus bisa tidak tidur 6 hari 7 malam nih teman-teman.
Ya akhirnya Gilgamesh pun mencoba tes kelayakan dari 6 hari 7 malam ini. Namun sayangnya baru hari pertama Gilgamesh sudah tertidur. Ya manusia berotot begitu bagaimana tidak bisa menahan kantuk ya. Makanya juga ya orang berotot kan pasti juga lelah teman. Tidak ada yang sanggup ya 6 hari 7 malam seperti itu teman-teman ya. Nggak, akhirnya Utnapishtim, oh kamu tidak layak nih Gilgamesh, kamu pulang saja. Kamu nggak usah cari keabadian lagi. Si Utnapishtim juga mengatakan ya, wajar aja lah kita bakalan mati, nggak ada yang abadi itu. Terima saja kematian, mungkin kematian bakal datang kapanpun kepada kamu, harus kamu terima saja. Namun ya Gilgamesh dengan kecewanya ya ingin balik lah. Namun istri dari si Utnapishtim tidak mau menyia-nyiakan ya perjuangan dari Gilgamesh yang telah hadirlah ke Utnapishtim, karena sangat jauh teman. Katanya itu ya Gilgamesh sempat melewati gua-gua, sempat melawan kalajengking dan juga mengarungi lautan nih untuk menjumpai Utnapishtim nih teman. Ya istri dari Utnapishtim menyarankan bahwa saya ambil ada sebuah tanaman yang bisa membuat awet muda, yaitu nama tanaman berduri di perairan Dilmun nih teman-teman. Ya, Gilgamesh pun mendengar arahan dari istrinya Utnapishtim, dia pun mencoba mengambil tanaman tersebut ya di dasar laut nih. Kalau tidak salah itu dasar lautnya sangat dalam nih katanya. Setelah mengambil, saat keluar nih sedang mengeringkan pakaiannya, tahu-tahunya tanaman tadi yang ya sempat dia sanggupkan di pohon gitu sebentar ya, malah dicuri oleh seekor ular, sehingga ular tersebut berganti kulit. Enggak ya, ular tersebut lah yang awet muda akhirnya. Ya Gilgamesh pun akhirnya kecewa besar lah. Waduh, sudah sejauh ini loh perjuangan dia untuk keabadian juga masih digagalkan. Sudah akhirnya dia pun ya semi menyerah gitulah. Akhirnya dia mengajak si Ursanabi yang tadi membuat baterainya, dia tetap jadi buat batera. Dia ingin memperlihatkan kepada Ursanabi bahwasanya dia memiliki sebuah kota yang bernama Kota Uruk, bagaimana kota dia yang telah dia bangun. Dan saat dia memperlihatkan Kota Uruk ini kepada si Ursanabi, ya akhirnya si Gilgamesh menyadarkan, ya mendapat hidayah lah, mendapat ilham bahwasanya ya dia telah menyanyiakan, dia menyanyiakan sebuah kota yang telah dia bangun teman. Dia malah memikirkan diri sendiri, bahwa memikirkan keabadian. Maksudnya dia memikirkan bagaimana mensejahterakan kotanya, bagaimana cara dia bisa turun-temurun bisa diingat oleh rakyatnya. Nah, karena menurut dia sendiri pun dia akhirnya dia membuat sebuah kata-kata bahwasanya manusia akan mati ketika ia dilupakan nih teman-teman. Karena jika manusia itu masih diingat, maka manusia itu tetap akan hidup nih. Begitulah dengan tekad Gilgamesh menciptakan, ya akhirnya dia membangun Kota Uruk untuk menjadi lebih jaya nih teman. Sehingga ya Gilgamesh membuktikan juga bahwasanya sarana keabadiannya yaitu kesejahteraan dari Kota Uruk tersebut teman-teman. Nah mungkin ini menjadi pembelajaran juga untuk kita ya, bagi teman-teman yang ingin menjadi naik kepemimpinan ataupun naik ya apalah kayak menjadi organisasi ataupun pemimpin apalah gitu. Dan ya, jangan memikirkan diri sendiri, juga memikirkan teman-temanmu, anggota-anggotamu, karena kesuksesan ya dari keluargaanmu ya itu lebih penting daripada kesuksesan dirimu sendiri. Lebih baik kamu ya angkatanmu dikenang oleh seluruh sampai turun-temurun daripada kamu sendiri sih. Nah gini ya, kalau kamu sendiri dikenang itu boleh-boleh aja, cuma lebih enak juga kamu mengikut sertakan orang lain juga, dimana kehebatan kamu ada dua, kamu dikenang oleh kehebatan kamu ya sebagai individu dan juga kehebatan kamu sebagai pemimpin yang bisa memimpin masyarakatnya, seperti itulah. Dan juga tidak ada yang namanya keabadian teman-teman. Kita harus menerima bahwasanya kematian akan menjumpai kita. Ya, mungkin sekian cerita Gilgamesh aku pada kali ini ya, mungkin terlalu singkat. Mungkin cerita lengkapnya teman-teman bisa mengunjungi YouTuber sebelah juga dan ceritain lebih lengkap nih ya. Mungkin mohon maaf lah, aku cuma cerita sekedar ini saja yang aku pahami ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen next enaknya bahas apa. Easy to you, easy to understand, and see you.